Halo geng, apa kabar para penjelajah teknologi hari ini? Selamat datang di Awan Tekno. Dubai bukanlah sebuah negara, melainkan bagian dari Uni Emirat Arab. Namun demikian, Dubai dikenal sebagai salah satu wilayah paling kaya di Uni Emirat Arab dan juga di dunia. The Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan manusia yang terkenal di Dubai, mendapatkan aliran listrik melalui sistem kelistrikan yang terhubung dengan jaringan listrik di Dubai. Lalu bagaimana Dubai mengembangkan proyek inovatif untuk meningkatkan infrastruktur listrik di Palm Jumeirah dan wilayah sekitarnya? Mari kita sama-sama dalami bagaimana listrik dapat mengalir di negara terkaya di dunia ini, geng. So, buat kalian semua tetap stay di sini. Sebelum Dubai menjadi pusat pariwisata dan keuangan yang dikenal saat ini, minyak dan gas menjadi tulang punggung ekonominya. Pemerintah Dubai menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Mereka telah mengembangkan sektor-sektor seperti keuangan, pariwisata, perumahan, perdagangan, dan layanan bisnis lainnya. Dubai telah sukses membangun citra sebagai destinasi pariwisata global dengan menawarkan berbagai atraksi, seperti menara tertinggi di dunia Burj Khalifa, pulau buatan The Palm Jumeirah, dan pusat perbelanjaan megah Mall of the Emirates, dan tempat lainnya. Namun demikian, The Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan manusia yang terkenal di Dubai, mendapatkan aliran listrik melalui sistem kelistrikan yang terhubung dengan jaringan listrik Dubai. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pembangkitan listrik hingga distribusi ke pulau tersebut. Pembangkit listrik Dubai memiliki infrastruktur yang sangat maju dengan berbagai jenis pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga surya. Transmisi listrik yang dihasilkan dari berbagai pembangkit ini kemudian dikirim ke stasiun transformator atau gardu listrik. Gardu listrik ini bertindak sebagai titik distribusi utama untuk listrik yang akan disalurkan ke berbagai wilayah, termasuk Pulau The Palm Jumeirah. Selanjutnya, geng, distribusi dari gardu listrik dialirkan melalui kabel bawah tanah atau kabel udara menuju Pulau The Palm Jumeirah. Ini melibatkan penggunaan kabel listrik bawah laut yang terhubung dengan pulau untuk mendistribusikan listrik ke berbagai bangunan, fasilitas, dan infrastruktur di pulau tersebut. Namun tidak kalah penting pusat distribusi internal di dalam Pulau The Palm Jumeirah. Terdapat pusat distribusi internal yang mengatur aliran listrik ke berbagai gedung, villa, hotel, dan fasilitas lainnya di pulau tersebut. Pusat distribusi ini memiliki peralatan yang canggih dan diperlukan untuk memastikan listrik didistribusikan secara efisien dan aman. Selanjutnya, apakah kamu tahu berapa biaya yang dihabiskan Dubai dalam proyek besar The Palm Jumeirah tersebut? Dengan menghabiskan biaya total proyek ini diperkirakan sekitar 12 miliar US dollar atau setara dengan 190 triliun rupiah. Wow, sungguh nilai fantastis ya, geng. Dengan mempekerjakan lebih dari 40.000 orang, proyek ini dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006 dengan total waktu pembangunan kurang lebih 5 tahun. Proses konstruksinya melibatkan pengerukan lebih dari 94 juta meter kubik pasir dan batu dari dasar laut dan menggunakannya untuk membuat pulau berbentuk palem yang luasnya lebih dari 5 km persegi. Sungguh besar ya, geng. Pulau ini dibangun menggunakan teknik dan teknologi canggih, termasuk penggunaan kapal keruk yang dipandu GPS dan mesin reklamasi hidrolik. Selain dari jaringan listrik konvensional yang terhubung dengan Pulau The Palm Jumeirah, Dubai juga telah mengadopsi beberapa inisiatif untuk memperluas penggunaan energi terbarukan. Salah satu inisiatif tersebut adalah penggunaan tenaga surya. Dubai memiliki sumber sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, sehingga tenaga surya menjadi pilihan yang menjanjikan untuk mendiversifikasi sumber energi. Di sekitar Palm Jumeirah, banyak bangunan yang dilengkapi dengan panel surya untuk menghasilkan listrik.
Selain itu, Dubai juga telah membangun proyek-proyek besar pembangkit listrik tenaga surya di wilayah sekitarnya. Tidak hanya itu, pembangkit listrik tenaga angin juga digunakan di tempat ini. Meskipun tidak sebanyak tenaga surya, Dubai juga mempertimbangkan potensi pembangkit listrik tenaga angin di sekitar perairan Palm Jumeirah. Pembangkit listrik tenaga angin offshore dapat menjadi sumber energi yang signifikan dan dapat digunakan untuk menyokong pasokan listrik di pulau tersebut. Dengan teknologi penghematan energi selain dari sumber energi yang berbeda, Dubai juga berinvestasi dalam teknologi penghematan energi untuk mengoptimalkan penggunaan listrik di Pulau Jumeirah. Ini termasuk penggunaan lampu LED yang hemat energi, sistem pendingin udara yang efisien, dan teknologi canggih lainnya untuk mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Berbeda dengan The Palm Jumeirah, Burj Khalifa adalah pencakar langit yang mengagumkan yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Pembangunan gedung ini melibatkan ribuan pekerja konstruksi dan insinyur yang bekerja sama untuk menciptakan struktur yang luar biasa ini. Tinggi yang luar biasa. Burj Khalifa adalah bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 828 meter. Ini juga menjadi struktur buatan manusia tertinggi di dunia yang pernah dibangun. Rekor dunia mencatat bahwa selain menjadi bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa memegang sejumlah rekor dunia, termasuk menara tertinggi, struktur terpanjang yang terbuat dari beton bertulang, dan terletak di negara terkaya tersebut. Pembangunan Burj Khalifa melibatkan lebih dari 330.000 meter kubik beton, lebih dari 39.000 ton baja, dan sekitar 103.000 meter persegi kaca. Desain Burj Khalifa terinspirasi oleh pola geometris yang ditemukan dalam arsitektur Islam, terutama pola bunga Hymenocallis. Struktur ini juga dirancang untuk menyerupai bunga teratai dengan tingkatan yang semakin mengecil saat mencapai puncaknya. Burj Khalifa dilengkapi dengan lift tercepat di dunia yang dapat mencapai kecepatan hingga 36 km per jam dan membawa pengunjung dari lantai dasar ke dek observasi di lantai 124 dalam waktu kurang dari 1 menit. Fasilitas lantai tinggi, lantai 124 dan 125 merupakan dek observasi untuk pengunjung yang menawarkan pemandangan spektakuler dari Dubai. Selain itu, lantai 148 juga dilengkapi dengan dek observasi tertinggi di dunia. Burj Khalifa telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas prestasinya, termasuk penghargaan dari Council on Tall Buildings and Urban Habitat dan Guinness World Records. Ini adalah fakta menarik tentang Burj Khalifa yang menunjukkan kebesaran dan kompleksitas bangunan ikonik tertinggi ini, geng. Karena ketinggiannya yang luar biasa, Burj Khalifa harus dirancang dengan memperhitungkan efek angin yang kuat. Struktur ini memiliki desain aerodinamis yang unik untuk mengurangi tekanan angin yang bekerja pada bangunan. Meskipun Burj Khalifa memiliki tinggi yang spektakuler, konsumsi energi perluasnya relatif efisien jika dibandingkan dengan bangunan lain yang lebih rendah. Ini disebabkan oleh teknologi dan sistem manajemen energi canggih yang diterapkan di gedung ini. Burj Khalifa menjadi pusat atraksi utama di Dubai, terutama pada malam hari ketika gedung ini disorot dengan lampu warna-warni yang indah. Pemandangan dari jauh maupun dari dekat sangat memukau dan menjadi daya tarik utama bagi pengunjung dan wisatawan. Selain menjadi pusat komersial dan residensial, Burj Khalifa juga menjadi tempat untuk berbagai acara budaya dan seni, termasuk pameran seni, konser musik, dan pertunjukan khusus lainnya. Keberhasilan Burj Khalifa telah memicu minat dalam pembangunan bangunan tinggi di seluruh dunia. Banyak kota besar sekarang memiliki gedung pencakar langit yang ambisius yang terinspirasi oleh keberhasilan Burj Khalifa. Burj Khalifa telah menjadi simbol kemegahan dan kemajuan Dubai serta Uni Emirat Arab secara keseluruhan. Bangunan ini mencerminkan ambisi dan visi untuk mencapai puncak dalam berbagai bidang, termasuk arsitektur dan teknologi.